Barusan kita telah membaca ayat Allah. Jadi bagian dari ayat-ayat Allah yang sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena menyangkut hajat hidup keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, dan kerabat-kerabat kita, bahkan istri-istri kita. Bapak paham nggak apa yang dibaca barusan? Enggak. Tidak paham sama sekali. Pernah baca? Pernah baca. Pernah ya. Kalau baca pernah. Pernah baca terjemahnya? Pernah. Mengerti? Mengerti tidak? Kurang mengerti. Belum paham. Belum paham. Belum paham. Nah, sebetulnya ini ada catatan yang saya buat. Ini silakan Pak tapi cuma bawa 4. Beda. Siapa saja yang ini apa yang nampak gitu ya. Ini rezekinya. Haji. Tidak ya. Nah, salah satu ayat yang barusan kita baca itu sebagian saya coba terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, jadi buku ini. Nah, untuk mengingatkan kembali saya akan mengulangi, mudah-mudahan Bapak tidak tidak bosan gitu ya. Itu lagi paling ngaji gitu di rumah juga bisa. Tapi bukan itu yang kita harapkan gitu ya. Tapi harus ada peningkatan. Jamaah musola Al-Quran ini harus berbeda dengan jamaah yang tidak ngaji gitu ya. Nah, salah satunya kita akan membahas tentang ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 yang tentang faraid atau waris. Mari kita coba terjemahkan ayat barusan yang kita baca. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirijali bagi anak laki-laki atau bagi laki-laki nasibun, dia mendapatkan bagian haknya mimma tarakal walidani, dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat-kerabatnya. Paham gak? Bagi laki-laki itu ada hak dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya maupun kerabat-kerabatnya. Walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Pun demikian kaum perempuan ada hak yang ia peroleh dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu au kasura, baik itu harta peninggalan banyak ataupun sedikit atau banyak, nasiban mafruḍah, itulah bagian yang telah difardukan. Bahasa fardu diwajibkan. Artinya kalau bahasa fardu, Allah lah yang langsung mewajibkan, bukan hasil dari kesimpulan kaidah fikih atau usul fikih. Jadi ini Allah yang menetapkan bagi laki-laki dan perempuan ada haknya, bagiannya dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun dari kerabatnya. Sedikit atau banyak, inilah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada remang-remang Pak? Ada yang masuk? Ada yang menjadi pembeda dari sebelumnya? Kerabat tadi misalkan dari saudara kandungnya, saudara kandung laki-lakinya, atau misalkan begini,
Langsung saya nulis Pak. Iya. Kalau tidak nulis, nggak bakalan tergambar kayaknya. Dan itulah beberapa pengalaman saya. Kalau tidak nulis, nggak bakalan tergambar. Nggak bawa buku. Suami menikah dengan istri, dikaruniai anak 2 misalkan. Anak laki-laki, saya singkat saja, HL, anak perempuan, HP. Jika suami ini meninggal, maka tadi, kata ayat tadi, lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dia ada hak bagian yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ini kan bapaknya. Bapaknya. Statusnya kan? Ya, ya. Kan? Bapaknya. Ini ada bagian. Pun demikian, anak perempuan pun ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ini. Karena kebetulan yang meninggal ini adalah bapaknya. Dimaksud suami itu karena istri, ya. Ya. Maka bagiannya nanti ini di ayat ke-11. Ya. Ini secara umum dulu Allah SWT. Ustaz, masih bayi. Ada tetap. Umurnya baru 3 tahun. Ini baru 5 tahun. Dikasih nggak Ustaz? Dikasih. Nah inilah yang membedakan ketika zaman jahiliyah anak kecil tidak mendapatkan harta warisan. Turunlah ayat ini untuk mengubah nilai-nilai budaya yang berkembang yang dirasa diskriminasi, yang dirasa tidak adil. Kenapa anak ini yang 2 ini walaupun masih kecil tidak mendapatkan bagian harta yang ditinggalkan oleh bapaknya ini? Turunlah ayat 7 surat An-Nisa. Lirijali, bahasa Al-Quran, lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala sedikit minhu au kasara ataupun banyak nasiban mafruḍ. Inilah ketetapan Allah. Pak, udah ditetapin sama Allah. Kedua. Ya. Tidak boleh ini mengangkangi istrinya mentang-mentang istri sahnya, ngangkangi harta anak yatim ini. Kan kalau sudah meninggal bapaknya jadi anak yatim Pak. Dia ngangkangi harta anak yatim, kemudian dia kawin lagi sama berondong. Wah, harta warisannya tidak dibagi. Nanti ayat ke 10. Lihat, baru tahu rasa. Nah, maksudnya begitu. Wal aqrabun dan saudaranya. Misalkan begini Pak. Kebetulan suami istri ini tidak punya anak laki-laki. Perempuan satu dulu ya. Kalau ini punya saudara kandung laki-laki, saya singkat SKL, saudara kandung laki-laki, saudaranya si mayit meninggal, ya, yang meninggal, maka ini bagian yang 1/8, ini 1/2, ini asobah, Sisa berarti ya. sisa. Nah, yang dimaksud dengan wal aqrabun ini Sisa yang diambil dari gitu, ya, wal aqrabun ini. Oh, punya saudara kandung perempuan, Ustaz. Gimana? Maka ini tetap asobah, tapi namanya asobah bil goir. Komposisinya 2 bagian saudara kandung laki-laki, 1 bagian saudara kandung perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 176 terakhir banget. Itu dari sisa itu. Iya, Sisa. dari sisa. Dari asobah itu. Iya, dari asobah ini. Maka ABG itu asobah bil goir. Saya singkat-singkat saja. Iya. Saya terjemahkan asalnya begini ya Pak. Zaujatun, bintun,
Akun sakit, ukhtun sakit. Tahu nggak, Pak? Nggak ngerti kan? Iya. Ya, makanya saya terjemahkan. Nggak paham gitu ya. Iya benar. Nah, Karena kebalikannya kalau yang istrinya meninggal. nah, gimana kalau sekarang istrinya yang meninggal? Iya. Ini dulu. Biar Baru 5 menit udah ada yang nanya. Penasaran kan? Penasaran. Iya. Sekarang istrinya yang meninggal, maka suaminya dapat 1/4. Ini tetap anak perempuan 1/2. Maka kalau ini masih punya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, tetap bagiannya ABG asobabil goyr dengan komposisi saudara kandung laki-laki 2 bagian, saudara kandung perempuan 1 bagian. Ingat, yang dimaksud saudara kandung berarti saudara kandung si mayit, bukan yang ini ya. Iya. Nah, jadi fokusnya siapa yang meninggal. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Iya, bisa. Ngomong-ngomong. Ustaz, itu kan anak perempuan. Kalau anak laki-laki bagaimana, Ustaz? Nah, kalau anak laki-laki, maka ini terhijab, terhalang. Ini berdua yang mendapatkan ABG, asobabil goyr, dengan komposisi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi anak perempuan tidak jadi mendapatkan setengah, tapi bergabung. Setelah harta diberikan kepada suami 1/4, maka 3/4 berdua dengan komposisi 2 bagian. 2 bagian itu dari 3/4 berarti ya. Dibagian dari sisa itu ya. Iya. Dari sini ambil dulu yang Jadi ya. Iya. suami 100 diambil dibagi 25 dibagi 75 untuk berdua itu. Kalau berdua, kalau orang lebih dari 2 berarti dibagi lagi ya, ada misalnya itu laki-laki 2, perempuan 4 gitu. Oh iya, betul. Nanti tergantung Dari- anaknya berapa. Dari 3/4 Iya. dari 3/4 gitu. 3/4 ya. Ya. Kan boleh nanya lagi, Ustaz? Kan boleh nanya lagi. Iya boleh. Boleh. Nah itu kan gini, Ustaz, soal tadi cerita Ustaz anak yang masih kecil. Iya. Itu kan seorang ibu kan maksudnya untuk Iya. Torot. untuk apa? Untuk membiayai anaknya, makanya harta yang ada itu dipakai buat kehidupan anaknya. Nah. Oke, siap. Gimana yang mau dibagi dalam masih kecil kan buat menafkahi anaknya juga. Ustaz. Iya. Betul. Misalkan Gimana ini ini, Ustaz? taruhlah anaknya dua-duanya masih kecil. Betul, Ya, betul. ya. Balita. Balita, boleh nggak tahu. Teknisnya gimana? Masuk kecil ya, gitu ini, kecil. Misalkan ini ada ayah yang gambar, Iya, istrinya yang meninggal ya. meninggal. Iya. Istrinya apa suaminya? Suaminya. Oh, suaminya kayak Ini aja deh, kalau ini kan udah. suaminya. Boleh lah gantian. Suaminya meninggal, tinggal istri ya. Masih ibu. Nah, jika suaminya meninggal, istrinya dapat 1/8. Ya benar. Sisanya 7/8 dibagi ke ini anak ini. Ya. 7/8. Ya. Nah, maka ketika hartanya suami ini sudah dibagi seperti ini, ya selesai pembagian ahli waris, pembagian harta warisan, ya. Nah, lalu ini kan masih anak-anak, ya. Siapa yang akan menjadi wali dari anak ini? Siapa, Pak? Ada bapaknya. Aman. Apakah si bapak Kakeknya. si ini punya Bapak, Bapak. ayah, saya, ibu. ibu ya? Apakah si Yang almarhum lah. masih punya ayah? Punya ayah. Kalau masih punya ayah, maka kedua ibunya ada. Ada, misalkan ada. Maka ayah 1/6, ibu 1/6. Dari Dari keseluruhan harta.
Bukan dari sisa dari anak juga. Bukan. Nah, maka ini tidak jadi 7/8. Diambil itu dulu ya. Ya, ribet ya. Sedikit kurang. Maksudnya istrinya 1/8. Istrinya tetap 1/8. Sisanya ayahnya. Ayahnya 1/6, ibunya 1/6, sisanya Anak. anak laki-laki dan anak perempuan. Dibagi juga. Paham? Paham. Ya ya ya. Oke, saya menghapus maksudnya. Mau dihitung. Nah, sekarang kita coba hitung Pak. Ini tabel. Tadi yang ahli warisnya siapa Pak? Istri, kemudian ayah, Ayah. kemudian Ayah dari suami itu ya. ibu, ya ayah dari suami. Anak laki-laki, anak perempuan. Yang gampang 200 juta ya berapa? Istri tadi bagiannya 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6. Sisanya itu dua. Asobah bil goyer. Cara menyelesaikannya gimana? Dalam ilmu faraid, cari dulu asal masalah. Mencari asal masalah itu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Cari angka terkecil yang bisa dibagi 8 dan 6. Ya. Berapa Pak? 18. 24 asal masalah. 24 bagi 8, 3 kali 1, 3. 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. Ini juga sama 4. Jumlah Pak, 3 tambah 4 tambah 4, 11. 24 dikurangi 11, 13. Sisanya 13 dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan komposisi 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak Perempuan. perempuan. Jadi istri dapat berapa nih? 1/8. Berarti 1/8, 3/24. Kalau istrinya 2 berarti bagi lagi dong Pak. Ya, 1/8 bagi 2 gitu. bagi 1/16. 1/16. Kan sebenarnya kita maaf Ustaz, saya potong Ustaz. Maksudnya teknisnya bukan soal itu ya Ustaz bagian. Maksud saya teknis karena dia masih kecil, Iya. itu hak ini dipegang oleh siapa gitu Ustaz? Ya, makanya sebentar. Ya, yang dihitungan dulu. Hitungan dulu. Nah, ada haknya. Nah, maka anak ini, Pak, Hitungan dulu. dapatnya kan 13. 13/24. Ya. Ya. Taruhlah hartanya yang ditinggalkan itu adalah 24 miliar. Nanti Ya. istrinya 3 3 miliar, ayahnya 4 miliar. Anak ini, 2 orang anak ini, yang 13 miliar ini pure punya ini. Ya, pure punya ini. Lalu ini mungkin masih kecil, siapa yang menjadi asobah, penanggung, penolong, pelindung, Pemegangnya. pemegangnya, walinya? Yang megangin uangnya. Ini ayahnya, Kakeknya. kakeknya, dia, ya, gitu. Kalau si kakek ini Enggak ada. orang kaya, maka tidak boleh memakan harta anak yatim ini. Tapi kalau kakeknya ini miskin, silakan makan ala kadarnya secara maklum. Surat An-Nisa ayat ke-6. Kita baca. Ya, sedikit Pak, sedikit aja Pak. Maafkan. Surat ke-6. Iya. Wabtalu yatam hatta idza balagu nikah. Lagi. Wabtalu, berikanlah al yatama kepada anak yatim ini. Ini anak yatim. Ya. Udah bahasa. Hatta idza balagu nikah, sampai dia balik atau usia menikah. Ya. Fa'in anastum minhum rusdan fatfa'u ilaihim amwalahum. Fa'in anastum, jika pandangan, menurut pandangan si ayah ini ya, si kakeknya tadi itu, anak ini layak untuk diberikan harta, ya, harta tadi. Fatfa'u ilaihim amwalahum, berikanlah. Kan tadi harta yang 13 miliar ini dipegang oleh walinya, kakeknya, ya.
fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaran, ayat baru ini. Wala ta'kulu amwalahum, ya. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran, jangan kalian makan dengan cara yang berlebihan. Mentang-mentang ini masih kecil, beli aja apa ini itu, biarlah dia tidak tahu. Awas. Ini ayat Allah membatasi. Ayat baru apalagi kalian sampai menghambur-hamburkan gitu ya. Wa man kana ghaniyan, jika si walinya ini ghaniyan, kaya raya, falyasta'fif, maka tahanlah, jangan sampai mencampur adukan harta dia yang 4 miliar dengan yang 13 miliar. Wa man kana faqiran, apabila si ayah atau si kakeknya ini fakir, falyakul bil ma'ruf, silakan makan bareng-bareng tapi dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh israf tadi, ya. Faida dafa'atum ilaihim amwalahum, maka apabila dipandang perlu si anak ini sudah layak memegang harta itu, maka berikanlah. Fa'ashidu alaihim, maka ketika memberikan yang 13 miliar ini harus ada saksi, ya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang menghisabnya. Nah, jadi yang memegang harta anak yatim ini adalah kakeknya sebenarnya ini, istrinya atau ibu si anak-anak ini. Neneknya. Bukan. Ibunya ya. Si ibunya anak-anak ini sebetulnya tidak punya tanggungan untuk menafkahi kedua anak ini. Nafkah anak ini dari kakeknya, dari kakek, dari bapaknya ini. Jadi yang wajib menafkahi itu suami, bukan istri. Tidak ada bagi istri menafkahi. Yang 3 miliar ini murni milik istri, yang 13 ini murni milik anak-anak. Untuk biaya hidup dia saja? Ya, untuk biaya hidup dia, ataupun kalau biaya hidupnya ditanggung oleh ini murni milik anak ini. Kalau masih kecil, maka tanggung jawab nafkahnya itu dari kakeknya. Ibunya yang melahirkan si almarhum tadi dapat 4 miliar. 4 miliar ini ya khusus buat ibu. Tidak ada kewajiban si nenek ini menafkahi cucunya ini. Nah, jadi persoalan apa di kita terkadang hartanya dikekang oleh ibunya. Istrinya. Si istrinya. Masa dia yang capek yang berusaha. Karena dia yang capek, yang berusaha katanya. Nah, si capeknya itu sebetulnya akan lillahi ta'ala sebetulnya. Nah, maka berdasarkan hukum Islam yang menjadi tanggungan kedua anak ini, walinya adalah kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, Sir? Kalau kakeknya tidak ada, maka ada enggak saudara kandung si mayit? Ya, pamannya sini. Kakaknya atau adiknya ya yang meninggal. Saudara kandung laki-laki almarhum. Berarti kalau ini mah paman ini ya. Ada enggak? Paman atau uang ya? Iya, paman atau wak. Itulah yang akan nanti mendapatkan asobah. Asuh. Iya, hak asuhnya. Ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, tetap si apa namanya? Pamannya, walaupun dia terhijab mendapatkan harta warisan, dia adalah menjadi pelindungnya. Pamannya nggak dapat. Pamannya nggak dapat kalau ada anak laki-laki. Paman, bibi Nggak dapat. Tutup nggak dapat, terhalang. Tapi kadang-kadang dikira kan lah ya. Nah, inilah. Yang dia anaknya juga ya. Anaknya juga. Inilah maka karena jalan riba ini jadi ya tidak sesuai. Saya ditajan dulu. Ya, mangga silakan. Ya. Harus bersambung. Tapi karena apa? Antusias. Menyambung dengan yang lain ya, bagian tadi kan bagian
ayah, bagian ibu, itu bahas juga. Nah itu di ayat 11, ini baru ayat ke-7. Jadi ada 4 ayat lagi. Potong dulu ah singkat tadi. Silakan. Kalau sedikit ayat kan ada keterangannya. Kalau kita makan barang halal, Iya. itu kan terhijab doa kita. Doa kita kan terhijab. Iya. Kalau kita makan barang halal. Betul. Nah sekarang kan soal ini ada pihak istri dapat bagian, tapi dia nggak benar bagian itu kan cuma halal kan. Iya. Bagaimana termasuk saya sebagai suaminya kalau makan barang itu terhijab nggak doa saya? Ya kalau tahu itu barang haram jangan dimakan. Nggak tahu baca Kalau tidak tahu dan tidak sengaja juga Allah Maha Pengampun, gitu ya. Kita ambil dari ilmunya dulu, gitu ya. Nah, makanya ini akan kita bahas kenapa sangat penting berkaitan dengan hajat hidup kita, yang mana kita ini tahu. Nah, tadi ya ayat ke-7, ayat ke-8-nya Pak, ayat ke-8-nya. Wa idza hadarul kismata ulul qurba, wa idza hadarul kismata, apabila ketika pembagian itu hadir ulul qurba, saudara-saudara, kerabat-kerabat ya, baik yang dekat maupun yang jauh, wal yatama, hadir pula anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum, maka berikanlah kepada mereka rizki minhu darinya, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya apa Ustaz? Kalau ada pas pembagian harta warisan itu hadir kerabat-kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin dan pembagian waris, dan mereka itu yang kerabat, yang fakir, miskin, yang lain tidak mendapatkan harta warisan yang karena terhijab ataupun apa, maka berikanlah ala kadarnya dari harta warisan, sedekah Pak. Kalau hadir pas pembagian warisan, seperti apa? Begini contohnya, harus ditulis lagi Pak. Iya. Sekarang tadi ya, suami menikah dengan istri, punya anak, taruhlah 3, anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki ini taruhlah punya anak, ya, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini meninggal tahun 2009. Sedangkan ini meninggal tahun 2010, katakanlah ya. Mana ahli warisnya Pak? Ketika ini meninggal, 1 istrinya, 2 anak laki-lakinya, kemudian anak perempuannya. Sedangkan cucu laki-laki, cucu perempuan terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki almarhum. Ini terhijab oleh anak laki-laki. Selama ada anak laki-laki, maka cucu ke bawah cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab, terhalang. Nah, apabila pas pembagian si ini teh hadir, gitu ya, hadir, gitu ya. Nah, farzuquhum minhu, berikanlah akadah. Yang dimaksud yatama ini bukan orang lain. Orang lain mah nggak mungkin hadir pas pembagian ini. Ya, misalkan ini hadir pas pembagian harta warisan si kakeknya ini. Tapi ada bahasa pas hadir pas pembagian, kalau nggak hadir nggak dikasih gitu maksudnya. Kan Iya. bahasa pas ada pas hadir pas pembagian, Iya. kalau nggak ada, kalau waktu pembagian nggak hadir nggak dikasih. Ya, begitu. Tapi kan ada yang hadir tetap dikasih gitu nggak? Kalau supaya zohir ayat seperti itu, wa idza hadarul kismata, apabila pas pembagian itu dikumpulin saudaranya, kerabatnya gitu ya, padahal saudaranya, kerabatnya itu terhijab. Misalkan ya, misalkan ini punya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan hadir, ini kan terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Ya. Hadir.
maka fanzuhuhum, ya, berikanlah ala kadarnya, ya, sedikit. Itu kan membuat ala kadarnya terus berapa karena dia hadir, tapi pembagiannya itu ditentukan oleh seseorang yang menentukan pembaginya bagaimana. Sebenarnya ini membagikan, saya pembaginya nih, Ya. nanti saya kasih orang ini atas dasar pembagian ini, nggak person sendiri gitu. Orang menangkap gimana Ya, kita? misalnya ini kan sebagai pembaginya lah, oke sepakat aku bagikan. Ahli warisnya apa gimana? Misalnya nih ya, yang membagikan ke saya nih, kayaknya ada 6 bulan yang terhalang. Karena kita dia hadir kan kita mau sedekah lah gitu ya. Nah, sedekah kita itu ditentukan oleh kita atau person pribadi Ditentukan oleh ahli waris, kesepakatan ahli waris. Kesepakatan ahli waris. ahli waris yang membagikan gitu nih. Ini gitu misalnya atau ditentukan oleh kita gitu. Nah, dari mana pembagian Panzukum itu? Dari misalkan hartanya misalkan 6 miliar. Ya. Ini kan harta peninggalannya. Iya. Kalau si mayit misalkan punya hutang 1 M, Ya, kurangi dari sini. Jadi dulu. 1 M kurangi. Ya. Kemudian punya wasiat, wasiatnya 1 miliar misalkan ya. 1 miliar. 1 miliar kan kurang dari 1/3 dari 5 M, ya. Keluarin. Ya. Nah, jadi berapa? 4. Nah, yang fanzuhum ini dari 4 miliar ini. Ya, misalkan diberi ala kadarnya. Setelah dikurangi itu, maka misalkan taruhlah 3,8 miliar. Maka inilah yang akan dibagi kepada ini dan ini ahli waris. Jadi sebelum dibagi waris Bagikan dikasih dulu perwakilan itu dari Dan sudah diketahui berapa harta peninggalan almarhum, gitu, ya. Oh, iya benar ya. Bisa dipahami ya? bisa. Karena lagi nih, jadi ada kata-kata sepertiga itu. Iya. Pengertian sepertiga itu dari harta seluruh. Dari harta seluruh ini. Nah, ya, misalkan ya, betul. Nah, ini punya apa tadi? Hutang. dan wasiat Hutangnya 1 miliar. Iya. Tinggal 5. Maka kewajiban ahli waris membayarkan hutang almarhum 1 miliar. Jadi sisanya berapa? 5 5. Sekarang wasiat. wasiatnya 1 miliar buat pembangunan musola misalkan ya. 1/3 dari 5 miliar berapa, Pak? Dari 1,5. kenapa harus 1,5 sepertiga nih? Kenapa? Kenapa harus sepertiga? Karena ada Habis. orang yang berwasiat lebih dari 1/3. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu punya 2 anak perempuan. Dia akan sedekahkan semuanya. Kata Nabi, jangan. Oh, kalau begitu kata Sa'ad, setengahnya saja. Jangan. Tidak boleh. Gitu ya. Kalau begitu berapa ya Rasulullah? As-sulus kasir. Sepertiga itu sudah paling banyak. Kata Ibnu Abbas, kalau bisa jangan sampai sepertiga, di bawah sepertiga, berapa? 1/4. Tetapi kalau disepakati oleh ahli waris, kata Ibnu Abbas, silahkan 1/3 itu paling banyak, maksimal. Tapi kalau ahli waris tidak menghendaki, maka dikurangi, jangan sampai 1/3. Nah, gitu wasiat. Karena 1/3 itu disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, Siap. siap. Oke. Nah, prakteknya sebenarnya wa idza hadarul qismah. Kalau tidak ada yang hadir, misalkan diundang, tidak ada yang hadir, ya wassalam. Oh, Gitu. udah dapat catatan. Iya kan? Zohir ayatnya kan tidak wa idza hadarul qismah, apabila pas pembagian itu hadir. Kalau tidak hadir diundang. Tapi kalau nggak hadir karena ada halangan, Zat gimana, Zat? Ya sama saja. Oh gitu. Karena halangannya justru karena dia hadir. Kalau masih ada bapak, kita dapat. Kebayang nggak Pak? Batinnya. Iya. Kebayang nggak batinnya? Kalau ini kan kakek bapak ya. Kalau masih ada bapak, kita dapat. Ya gitu, Zat. Karena walaupun yang nggak hadir, ya dikasih aja gitu. Makanya walaupun dalam ilmu waris ini terhijab,
Allah masih memberikan peluang untuk mendapatkan harta. Ya, apa sedekah itu? Ya, jadi tidak kaku juga hukum waris itu. Ternyata membuka peluang kerahiman. Maksud saya tidak kaku juga, nggak perlu hadir kan maksud saya. Nggak perlu hadir anak cucunya, nggak perlu kaku juga maksud saya jatahnya yang sedang kabar cucunya dikasih. Iya. Oh dikasih di sini. Iya, walaupun tidak hadir. Walaupun tidak hadir, Iya, kembali iya. kepada ahli waris. Apakah ahli waris mau kasih. Berarti tidak menyalahi ayat kan? tidak menyalahi ayat Walaupun juga? tidak hadir kan? Iya. Tapi itu dari harta ini, harta si ahli waris, Iya. bukan lagi harta Bagian waris. almarhum. Oh iya. Iya. Itu bukan. Bagian kan Iya, sedekah. kalau sudah jadi milik ini ya terserah, mau dikasih semuanya silakan, mau dikasih sebagian silakan gitu. Katanya hibah ya, Ustaz? Hibah. Kalau mau dibagi-bagi, Yang meninggal ini Pak. Oh, ini meninggal duluan gitu ya. Ini tinggal laki-laki dua. Kalau tinggal laki-laki dua Pak, ini mendapat asoba bin nafsi ABN, dibagi rata. Kenapa? Karena jenisnya sama, laki-laki. Ya iya sama laki-laki. Perempuan dapatnya yang meninggal, yang meninggal. Kan Ini punya anak lagi. punya anak, misalkan cucu laki-laki dari sini kan, urus juga. cucu perempuan. Ya. Cucu laki-laki, cucu perempuan disimak baik-baik. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan Yang meninggal. bukan termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, tetapi ini masuk kepada zawil arham. Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Apabila seluruh ahli waris yang 25 nanti akan tidak ada, maka harta warisan diserahkan, diberikan, disalurkan kepada zawil arham. Siapa zawil arham yang ada? Bisa dipahami Pak? Dengan syarat yang itu tidak ada ya. Ya, dengan syarat yang 25 nanti. Dua anak laki-laki. Gimana Pak? Yang berat dua anak laki-laki aja ya. Iya, Yang waris. yang Iya, ini. iya, iya. Gitu ya. Jadi dibagi rata, ya. Kalau dibagi rata jadi karena anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan komposisinya 2:1. Ustaz ada dalilnya nanti ayat 11 sebentar lagi. Pak boleh Pak sambil makan boleh. Ustaz, punten. Nanti bisa dibuat beberapa sesi aja, Ustaz. Oh iya, karena kemarin saya kehadiran jamaah tabligh nginep di tempat saya Pak. Kamis, Jumat, Sabtu. Puncaknya itu di malam Ahad. Sabtu habis asar jam 4 habis ini semuanya kita bahas ini. Kita bedah buku sampai jam 12 malam. Istirahat, sholat aja. Itu maraton Pak. 8 jam gitu bahas ini gitu ya. Itu kuat. Ya sambil gini aja nyantai gitu ya. Karena Ustaz sebenarnya kami belum gitu. Karena di kami yang sering dibahas agak aman. Tapi kami pun hanya terjemah saja itu, belum kaji seperti itu. Saya kasih bukunya, kaji sama-sama kuat Pak, sampai jam 12 malam. Jam 3 malam tahajud. Itu ya sekali-kali kita duduk nggak tahu Pak. Di musola ini nggak mau Pak ya. Boleh. Kita lanjut ya. Apalah, ini lama ini selesai. Ini nih Bapak nih, ini kebiasaan juga bagi saya ya yang hidup ini bisa. Saat saya ada, mungkin anak saya kalau ibadah kalau minta mainan, tadi diberikan mainan yang paling bagus. Saya kasih orang. Tapi saya punya harta, tapi saya nggak ada. Lantas itu harta dibagi tidak sesuai dengan tuntunan. Harusnya saya seolah-olah memasukkan anak ke neraka.
Kira-kira gimana pandangan Bapak? Ini yang Makanya. dokter ke depan sudah jadi pikiran. Makanya begini Pak, kita belajar ini taruh itu untuk itu, ya. Jadi harta kita banyak, tapi kita tidak tahu. Anak-anak kita itu tidak tahu bagaimana cara membaginya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa-bisa kita saling zolimi, memakan harta satu sama lain yang tidak haknya, gitu ya. Nah itu seperti apa? Ini satu, ya. Kita lanjut ayat ke-9. Wa yahsal ladina lam taraku min khalqihim dzurriyyatan ja'alan khafa 'alaihim. Wa yahsal ladina lam taraku. Takutlah kalian. Lau taraku, kalau kalian meninggalkan min khalqihim, di belakang kalian itu dzurriyyatan, keturunan di'afan yang lemah, khafu, Khawatir. harus timbul rasa kekhawatiran yang sangat tinggi alaihi terhadap mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, waliyaqulu qawlan sadida, dan sampaikanlah perkataan yang baik. Ayat ke-10-nya ini ayat terakhir dari bab pertama surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna memakan amwalal yatama, harta anak yatim, zulma secara zalim. Secara zalim itu bagaimana? Secara zalim itu lihat surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr surat 97. Surat ke-89 ayat ke-16. Surat Al-Fajr, surah Al-Fajr, ya. Halaman 593 Pak. 6 baris ke-6 dari bawah. Di sampingnya ada angka 15. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun orang-orang yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara dibatasi alaihi kepadanya rizqahu, rizkinya, fayaqulu mereka berkata rabbi ahana, Tuhanku sedang menghinakanku. Ini Pak, orang ini miskin ilmu, iman tipis. Ngomongnya kayak begini. Diuji, dibatasi keberkahan rezekinya, materi rezekinya oleh Allah Subhanahu. Mereka bilang apa? Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Ini jiwa yang materialistis itu seperti ini. Ketika dibatasi oleh Allah rezekinya, baik itu berkahnya maupun kuantitasnya, mereka beranggapan bahwa Tuhan yang sedang menghinakan. Kata Allah, kala, tidak demikian. Bala tukrimuna liyatim. Bahkan kamu memakan apa, tidak memuliakan anak yatim. Anak yatimnya ditelantarkan, sekalipun dia itu adalah anaknya, tetapi hartanya dikangkangi sama ibunya, sama istrinya, sama saja dia tidak memuliakan anak yatim, tidak memberikan harta anak yatim itu kepadanya, gitu ya, maka Allah akan mengurangi keberkahan iman. Allah membatasi harta ataupun materi ataupun keberkahannya bagi siapa saja yang tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya dia mengangkangi harta anak yatim, tidak diberikan. Kita lanjut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, pun mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Wa taquluna turasa aklala mas. Mereka memakan turasa, harta warisan, aklan lama. Aklan itu kan memakan, turasa harta warisan.
Jadi harta warisan si anak-anaknya dicampur aduk dengan hak. Misalkan yang meninggal itu adalah suaminya, yang ini jatahnya cuma 1/8, ya, sisanya 7/8 milik anak-anak ini, dia kami secara zolim, ya secara zolim, indama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja yang ia makan itu adalah api neraka di dalam perutnya, wa yaslauuna sa'ir, mereka neraka dalam. Pun demikian kalau yang ini meninggal, hartanya banyak, si suaminya cuma dapat 1/4. Karena dia datang ke Jakarta pendatang, kawin dengan anak tuan tanah, hartanya banyak. Tidak sedikit lah yang kejadian. Diklaim bahwa harta si istrinya ini diklaim milik dirinya. Padahal jatah suaminya itu adalah 1/4. 3/4 lagi dibagikan hak anak-anaknya. Kalau dia kangkangi yang 3/4 makan secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim. Ustaz, kan ini anaknya, betul anaknya, tetapi haknya itu 3/4 miliar. Kan Ya. lebih baik jadi orang miskin aja kita. Nah, Bapak tadi Jangan ditandungkan. Pak, ini sangat jelas ya. Tetapi begitu Allah menerangkan seperti ini, tidak kabur juga. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-6 tadi, kalau dia kaya maka tidak boleh mencampur adukan harta anak yatim dengan dia. Kalau dia miskin, silahkan. Sepatutnya gitu ya. Tentang dia walinya, dia cuma apa namanya, bebas gitu. Tidak seperti itu. Kalau kayaknya ngasih yang nggak sempurna gimana? Gimana Pak? Kalau kayaknya dari hasil yang nggak sempurna. Hasil jolim. Korupsi, korupsi. ada apa gitu maksudnya? Artinya Pak, harta yang bukan milik kita belajar ilmu waris ini Pak, salah satu poin pentingnya. Harta yang bukan miliknya tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh diinfakkan, apalagi dijual. Yang boleh apa? Dikembalikan kepada pemiliknya. Itu selesai. Nah, di kita itu persoalannya tidak perlu mengembalikan kepada pemiliknya, gitu kan? Iya. Nah, maka kita sebagai yang ngerti sampaikan, tapi jangan arogansi, pelan-pelan, gitu ya. Sampaikan. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan hidayah. Kita yang menyampaikan, Allah lah yang berhak memberi hidayah. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Kalau ngakali. Begini Zat, supaya nanti tidak ribut ketika orang tuanya salah satu meninggal, langsung dibagi-bagi Ustaz. Di apa namanya? Hibah. Hibah. Itu boleh. Oh, boleh. Jadi ada waris, ada hibah, ada wasiat. Apa bedanya? Belum. Hibah itu akadnya hari ini, penyerahannya pun hari ini. Bisa dipahami Pak? Bisa. Misalkan Ustadz ngasih HP Hari ini. saya mau kasih HP ya kepada si A, maka HP ini langsung diserahkan. Terserah si A mau dijual, mau digadaikan, mau dibanting, mau apa, karena saya sudah tidak berhak lagi karena sudah dihibahkan. Pun demikian ketika orang tua menghibahkan rumah kepada anaknya, maka segera serahkan surat-suratnya biar diurus nama apa, balik nama. Jadi nanti ini yang banyak kejadian itu hibah itu ucapannya sekarang, tetapi penyerahannya nanti setelah meninggal. Nah, ini yang keliru. Itu yang tadi saya tanya Pak Ustaz, kalau saya makan dari barang yang dari istri yang tidak sesuai begitu, Sebentar. Itu ya, jadi hibah itu akad di hari ini
penyerahannya pun hari ini gitu ya kan. Ya itu kan penentuannya hibah itu harus rata apa harus dibikin ada komposisi anak perempuan dan laki-laki itu? Tidak mesti rata, tidak mesti komposisi 2:1 juga. Terserah yang memberikan. Bebas ya? Bebas saja gitu ya. Ada persentase dari harta total nggak? Misalnya nggak boleh semuanya gitu. Oh iya, jadi cuma gini, dalam kriteria hibah anak atau ahli waris pun boleh, kepada ahli waris boleh, kepada siapapun boleh, ya. Oke. Nah sekarang besarannya berapa Ustaz? Dari hartanya. Apakah semuanya ataupun ada batasan? Betul. Menurut ulama mazhab ada batasan. Berapa? Tidak boleh lebih dari 1/3. Tetap aja ada batasan. Tapi kalau mau ngasih semuanya boleh nggak? Boleh saja. Tetapi konsekuensinya ingat, ketika sudah diserahkan berarti sudah tidak hak lagi gitu. Ini mah udah diserahkan tapi masih ngangkang nih. Salah. Karena itu pas pala butut pegangin gitu. Gitu. Nggak boleh gitu. Nah, kemudian harus adil. Adil ini bila istrinya 2, dari istri pertama anaknya 2, dari istri kedua anaknya 1, yang diberi anak dari istri pertama saja. Anak dari istri kedua tidak dikasih, maka batal hibahnya. Lihat Bulughul Maram, di Bulughul Maram ada tentang hibah. Jadi di sini juga ada, kalau tidak salah saya tulis. Jadi Nu'man bin Bashir datang dengan anaknya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi atas pemberian budak kita hamba saya. Pak, budak itu kalau sekarang nilainya hampir sama dengan apartemen. Mahal Pak budak itu benar. Dia itu Nu'man bin Bashir itu mau ngasih budak kepada anaknya, salah satu anaknya. Ditanya oleh Rasulullah, anak-anak kamu yang lain dikasih enggak? Enggak ya Rasulullah. Farji, kembalikan pemberian itu. Ya, tak pantas aku menjadi saksi atas pemberian seperti itu. Fattaqullah. Nah ini Pak, kalau sudah Rasulullah mengatakan bertakwalah kepada Allah, berarti keras. Beritanya keras. Untuk fattaqullah fa'dilu auladakum, maka berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Harus dibagi semua ya, Ya harus dikasih semua, tapi nilainya boleh berbeda, tidak mesti sama rata. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau misalkan Bapak kenapa saya mah dikasih yang Paling jelek itu, ini Contohnya itu motor siapa? Motor Bapak. Itu kenapa apa? Kamu masih mau si kamu dinaikkan gitu kan? Benar nggak? Ya hak Bapak gitu kan. Bapak mau nggak ya? Ya mau dong Pak. Ya sudah terima. Kalau enggak ya udah Bapak balik lagi misalkan gitu. Ya boleh seperti itu ya. Ya tetapi asalkan nilai keadilannya itu semua anak dikasih. Jangan sampai tidak dikasih. Dan itulah yang menjadi ancamannya. Wa'dilu, maka kalian harus berlaku adil kepada anak-anak kalian. Anak yang ingin soleh dikasih kagak, ayah kebetulan aja gitu ya. Dikasih harta enggak gitu kan? Minta Rabbi habli minas solihin, tapi harta dikekangi mulut. Gimana coba? Ya. Oke, kita kembali lagi kepada Pak izin jam berapa? Oh, sudah setengah 8 nih. Sampai jam berapa Pak? Ini saya buat berarti ya. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Kembali lagi tadi yang memakan harta anak yatim itu ya bukan harta anak yatim orang lain. Sendiri itu. Al-Fajr memotret kejadian di Mekah itu kan begitu. Kemudian Allah firmankan, kamu aku batasi keberkahan hartamu itu karena kamu wa ta'kuluna turas akalama. Sudah jelas bagian kamu itu 1/8 atau 1/4 kamu makan
makan harta anak dia itu, kamu pantas. Ingat Pak, di sini pesan moralnya apa Pak? Jangan sekali-kali memakan harta anak yatim secara zalim. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka Allah akan membatasi keberkahan harta yang ada di dalam kekuasaan kita. Itu diusahakan dengan cara yang halal atau sebaliknya. Allah, ini firman Allah. Kembali lagi ke ayat 10, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hanya saja yang mereka makan itu di perut mereka itu nar. Artinya apa Pak? Api neraka. Api neraka cuma di sini di tangan. Ya kan? Api rokok itu kan di tangan. Yang di perut ini kata Allah itu dia hanya saja makan api neraka. Wa saya sulau sa'ira, dia akan merasakan siksa yang neraka yang menyala-nyala, sa'ir. Nah, setelah itu baru Allah detailkan berapa sih sebetulnya bagian mereka. Yusikumullahu bi auladikum. Yusikum artinya Allah wasiatkan kepada kalian. Nih Pak, seolah-olah Allah itu berbicara kepada kita. Yusikum, itu kan mukhatab. Orang kedua yang diajak bicara. Iya, kamu. Allah wasiatkan kepada kalian. Bisa dibayangkan tak Pak? Allah berbicara kepada kita di dalam ayat ini. Aku wasiatkan kepada kalian, kepada kita. Bi auladikum, tentang harta pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unsayayn, maka bagian anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Terjemahnya seperti itu. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusama tarok. Apabila anak itu 2 orang perempuan atau lebih, maka jatahnya sulusa 2/3. Sedikit Pak, saya gambarkan. Ini Pak, ini suami istri gambarnya Pak, punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Suaminya meninggal, ya. Istri dapat berapa? 1/8. 1/8 dari mana Pak? Dari seluruh. Ya, dari seluruhnya. Maksudnya Quran surat 4 ayat ke-12. Jadi bukan Ustaz yang menentukan 1/8, tapi Quran. Allah. Ya, oke. Jelas. Maka sisanya asobah. Lidzakari mislu hadzil unsayayn, bagian anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kata Allah, kalau anaknya ini 2 orang perempuan atau lebih, tidak punya anak laki-laki, maka yang 2 orang anak perempuan ini dapatnya 2/3. Dibagi apa? Karena anaknya perempuan. Dua-duanya perempuan. Atau 3 orang perempuan, maka sama 23. Anaknya 4 perempuan, sama 2/3. Jadi berapapun jumlah anaknya, anak perempuan, tidak akan lebih dari 2/3 yang mendapatkan harta waris. 2/3 dari sisa berapa itu? Bukan dari keseluruhan harta. Misalkan kita hitung Pak ya. Ini istri, anak perempuan 4 orang. Ya.
istrinya 1/8, anak perempuan pemeran 2/3. Ya. Oke. Berapa? 24. 24 ini 3. Ini berapa? 16. 19. Sisa 5. 5 ini sisa kemana? Tanya. Apakah dia punya ayah, ibu? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Dua-duanya. Apakah punya kakek dari ayah? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Oke, kalau sudah meninggal, kita tanya, apakah punya saudara kandung laki-laki? Ada. Ada. Saudara kandung perempuan? Ada, masih Ada. Maka sisanya ini diberikan kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan komposisi 2 bagian saudara kandung laki-laki, 1 bagian saudara kandung perempuan. Ya. Itu kalau nggak punya anak laki-laki yang betul. Iya, kalau tidak punya anak laki-laki. Kalau ada berarti Kalau ada, nah satu ada, orang itu. Maka ini nggak dapat. nggak dapat. Kalau ini masih dapat. Kalau ayah ini masih dapat. Ya. Kalau ada. Ya. Kalau enggak, berarti ini tidak jadi 2/3, tetapi asobah bil goir dengan komposisi 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak Buat. perempuan. laki-laki. Ya. Nah sebetulnya Pak, kita itu kan sedang membahas ini 2/3, ya. Tetapi istri kebahas, ini kebahas kan gitu. Ya. Tidak apa-apa karena begitu gitu ya. Nah kata Al-Quran ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya pasti ayat 11. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Apabila anaknya perempuan 1 orang, maka jatahnya bukan 2/3, tapi 1/2. Apabila anaknya 1 orang, maka bukan 2/3, tapi 1/2. Iya, ibu tuh 1/8. Ibu tetap 1/8. Gitu. Jika anaknya perempuan 1 orang, sekali lagi, jika anaknya perempuan 1 orang, berapa jatahnya? Setengah. Siapa yang menentukan setengah? Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11. Allah. Kita kan kebanyakan orang ibunya semuanya bagaimana? Bagi rata aja ya. Ternyata ibu tidak begitu. Ini ibu aja kita ngaji sama ini di sini gitu ya. Nah ini Pak, ini ayat ini kan turun 14 abad yang lalu. Betul nggak? Iya. Betul kan? Ya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak tahu? Nah inilah Pak, saya sama teman-teman introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang salah dakwah selama ini. Kita itu dakwahnya cuma pesanan. Ya. Ya kan? Ini ayat Allah yang harus disampaikan. Wasiat, maka kalimatnya wasiat kan? Iya. Wasiat, artinya wasiatnya apa Pak? Awas loh, jangan sampai kamu tidak melaksanakan. Berat kalau tidak dilaksanakan. Nanti lihat ayat ke-13 dan 14 ya. Nah, oke. Setelah ini baru ngebahas bagian ayah dan ibu. Kata Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Nah, sekarang ini sudah. Nah, sekarang ngebahas yang di atasnya. Sedikit lagi Pak ya. Cuma sedikit lagi. Mohon maaf nih. Apa-apa. Jika masih punya ayah, ayah ya, ayah almarhum, maka kalau saya sebut ayah berarti ayah si mayit. Kalau disebut ibu, ibunya si mayit. Ya. Kalau disebut anak laki-laki berarti anak laki-laki si mayit. Ya, bukan anak kakak, anak sambung, bukan. Ya, anak adopsi bukan. Nah, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi ayah dan ibu masing-masing 1/6. Jika si mayit punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetap ayah dan ibunya kalau masih hidup jatahnya 1/6. Awas jangan sampai keliru.
ada kemarin karena ada anak laki-laki ini terhijab, tidak terhijab. Orang tua tidak terhijab, langsung nasabnya, hubungannya langsung kepada si mayit itu. Cuma kalau di sini disebut Pak Waris, cabang dari waris, cabangnya dari si mayit, yang atas disebut aslul mayit, asal si mayit. Asal si mayit kan, oh ini ayahnya, oh ini ibunya. Bisa dia baik itu karena didikan kedua orang tuanya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, likulli wahid, masing-masing. Bukan 1/6 dibagi 2, bukan, tapi likulli wahid, masing-masing. Min huma as-sudusu, 1/6 as-sudusu. Mimma taroka in kana lahu walad, jika si mayit ini meninggalkan anak. Bisa dipahami? Bisa. Berapa jatah ayah? 1/6. Jatah ibu? 1/6. Kalau si mayit ada Anak laki-laki. anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau si mayit tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak punya anak, berapa jatahnya? Banyak. Maka ayahnya tidak dapat 1/6, tetapi dapat asobah sisa. Ibunya dapat 1/3. Soal dari pertiga ya. Ya, jadi misalkan istri 1/8 ya. istrinya bukan 1/8 lagi. Kalau ini jadi 1/4. Nah, jadi besar. 1/4 diberikan, maka 3/4-nya diberikan kepada Ayah. kedua orang tua ini dengan komposisi 2/1 juga sebetulnya. Gede dong. Iya, Kalau gede. sama gede. Kalau tidak, si mayit tidak punya Anak. anak. Kalau punya anak, tadi berapa ya? 1/6. Ibu 1/6. bisa dipahami Pak ya? Bisa. Ini satu yang kita lagi gimana lagi agak di lagi agak. Kakak itu dia meninggal. Dia meninggalkan anak angkat 1 dan anak aslinya punya 1 laki. Cuma waktu sebelum meninggal, keduanya sepakat untuk memberikan bagian buat angkat. Wasiat saya. Wasiat apa hibah? Wasiat. Wasiat. Ingat, wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Nah, jadi gini, misalnya tuh nilai harta itu 1,5 M. 1,5 M. Ya, yang gimana pembagian? Pembagiannya. Ya, Oke. yang anak angkat ini dulu. Jadi ini Pak. Izin Pak ya, dihapus dulu. Ini lagi Kebetulan ya. Kebetulan lagi ada PR. Ya, nggak apa-apa Pak, kalau ada PR Ya. silakan tanyakan kepada saya. Saya justru amat pintar. Kalau manajemen. Ahli warisnya siapa? Istri anak? Sudah Tidak ada sok, yang tinggal anaknya saja. Anaknya aja. Anak angkat 1. Anak laki-laki, anak perempuan. Perempuan. Anak angkat, maka yang anak angkat. Hartanya lagi berapa Pak? 1,5 lagi. 1,5. Ya. Oke. Ini misalnya aja. Pembagian warisan itu setelah ditunaikan, bayarkan utangnya dan tunaikan masih. Jadi dibayar kalau punya hutang. Iya, beri keluarkan dulu hutangnya. Mayit punya hutang nggak? Enggak. Enggak. Wasiat tadi Iya, tadi. punya gitu ya. Maka wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dari sini. Ya, tidak boleh melebihi 1/3 dari. Misalkan maksimal 1/3 itu pun harus disetujui oleh seluruh ahli waris. Kalau ahli waris tidak menyetujui, maka dikurangi. Itu hadis Ibnu Abbas. Jawaban rumah. Ya. Maka 1/3 dari
1,5 M berapa Pak? 500. 500 juta ya. Nah, maksimal ini keluarkan dulu ya. Nah, maka misalkan enggak lah, jangan 1/3 misalkan. Ahli warisnya mengatakan 1/4 misalkan. 1/4 dari 250 jadi. 240 misalkan ya. Maka Lebih. sisanya 1,2 ini dibagi ke 3,5 ya. Kalau satu 2/1 begitu Pak. Gimana? Iya. Ya. Waktu naik saya begitu, kebetulan kalau ke kawan Iya. ketiga dari ini, sehingga yang adik kakak yang APM-nya itu. Nah itu. Bisa Saya kan? takut salahnya yang itu gitu. Nah sampai di sini berarti tadi sudah melaksanakan perintah Allah. Pahalanya Pak, lihat ayat ke-13. Lihat dulu ayat 13-nya Pak. Masih jauh Pak. Nggak apa-apa. Kalau Ustaz selama bulan pusan mesti ini siapa nggak apa-apa. Itu aja. Sama kasan Ustaz di malam. Ayat 13. Tilka hududullah, itulah batasan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, masuk surga. Amin. Amin. Ini balasannya. Membagikan harta warisan sesuai dengan kehendak Allah. Pahalanya apa? Ini Allah yang bilang, bukan Ustaz, bukan hasil istimewa para ulama, bukan. Jadi mau saya jamin dong. Gimana? Mau saya jamin dong ya. Dijamin apa? Iya, ini berani mengatakan ini. Oh ini ya. Ayat Al-Quran kata Allah gitu. Udah sampaikan oleh kamu. Saya yang akan memberikan hidayah kan gitu. Gimana lagi ini perintah Allah? Yusikum wasiatnya. Nah kemudian gimana di surga itu? Tajri minta tihal anhar, banyak sumber mata air di bawah itu. Yang kata orang surga curcor di apa namanya di surga itu apa sumber-sumber mata air itu ya. Itu Ustaz berapa lama? Khalidina fiha, selama-lamanya gitu ya. Susah Ya. Wadzalikal fawzul adzim, itulah kata Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang besar. Kenapa disebut kemenangan? Karena melawan hawa nafsu. Berat Pak ini. Yang berat. Ustaz mah gampang bicara, menghitungnya gampang. Teknik mah pas pembagian Ustaz ya teknik. Cuma Pak kalau sudah lihat MM-an mah gitu kan. Lagi mangap semua, lagi mangap. Wah, lagi gitu, wah. Tetapi Pak ini kata Allah, ini ayat terakhir penutup dari ayat waris ini. Wa may ya'sillaha. Ini. Wa may ya'sillaha, siapa yang bermaksiat kepada Allah? Artinya apa? Tidak melaksanakan hukum waris, tidak melaksanakan pembagian harta warisan, tidak berdasarkan kehendak Allah, disebut maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa yata'adda hududah, apalagi melakukan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah, yudkhilhu, dia akan masuk naron, kepada api neraka. Khalidina, apa? Khalidan itu artinya apa? Kekal juga fiha di dalam. Nauzubillah min dzalik. Orang yang tahu hukum Islam, orang Islam tiap tahun haji, tiap bulan umroh, ngebagiin harta warisan tidak sesuai dengan kemauan Allah, ancaman. Ancaman hampir mirip ancamannya dengan ancaman kepada orang kafir. Bapak juga kemudian mempermasalahkan supaya kan jadi Iya. Nah, seperti itu ya. Ada kakaknya itu perempuan. Karena dulu kata ibunya pernah bilang bagi rata. Iya. Dia bilang kalau ngomong rata boleh bagi rata. Ada yang bisa dihibah ya. Iya. Jadi anak laki-laki dan perempuan harusnya sama ya. Nah,
Jadi saya kadang-kadang jadi nggak habis pikir tuh gimana tambang gitu kalau. Nah, gini ya Pak, dan itu tidak sedikit di masyarakat. Iya, karena waktu tadi. Ketika seorang meninggalkan harta, yang berlaku itu adalah hukum Allah, apa perkataan si wasiat tadi. Yang berlaku adalah hukum Allah. Kalau masih itu. Perkataan dia semasa hidup dibagi rata itu bertentangan dengan ayat Allah. Pertanyaannya, apakah perkataan dibagi rata itu dia tahu hukum Allah itu seperti ini? Kalau dia tahu hukum Allah seperti ini, maka termasuk ada hudud, menentang hukum Allah. Tetapi kalau dibagi ratanya karena kebodohannya, karena ngajinya tidak sampai ilmu faraid, maka mintakan ampun kepadanya karena perkataan dia sesungguhnya mirip-mirip bermaksiat kepada Allah. Padahal 14 abad yang lalu Allah telah menurunkan ayat ini kepada Rasul. Mustahil Allah menzalimi kepada hamba. Nah, oleh karena